Taman budaya adalah bagian dari roh kebudayaan itu. Dalam istilah Umar Khayyam, Taman budaya itu merupakan sebuah oase. Salam budaya, lestari budayaku. Halo Sobat Budaya, ketemu lagi bersama saya Velogia Suparman dan di kali ini merupakan podcast Taman Budaya yang pertama di tahun 2024. Spesial bukan? Ya kalau misalnya makanan biasanya kalau spesial nih kan diikat dengan karet 2 atau 3 gitu ya. Tapi kali ini karena dengan sespesialnya di tahun 2024 kita akan ngobrol kembali mengenai Taman Budaya Yogyakarta itu sendiri. Mungkin Sobat Budaya juga sudah mengenal bahwasanya Taman Budaya Yogyakarta ini sebagai ruang publik yang ada di Kota Jogja atau di daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini kenapa spesial tentunya dikarenakan Gia sudah ditemani dengan 3 narasumber yang tentunya bisa kita ulik bersama, tidak hanya dari sisi bagaimana Taman Budaya itu terjadi atau adanya terbangun, kemudian juga fasilitasnya, tapi kita juga akan lihat bagaimana aktivitas berkesenian, berkebudayaan dan lain sebagainya bersama 3 narasumber yang sudah hadir bersama kita di Gedung Societed ini. Dan selamat apa ya ini waktunya ya? Mungkin selamat pagi, siang, dan sore Ibu. Iya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya, oke. Baik Sobat Budaya, kita sudah kedatangan juga ada Ibu Purwiyati selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Dan tentunya di sebelah Ibu Purwiyati juga ada salah seorang yang luar biasa dengan auranya gitu ya, dari tadi di sebelah sini tapi punya aura yang kuat gitu. Sobat Budaya, ini sudah ada Pak Samuel Indratma. Siang Mbak. Siang, gimana kabarnya Pak Sam? Sehat-sehat. Sehat-sehat, semoga sehat selalu juga ya. Terima kasih. Dan semoga selalu ready nih untuk kita kulik ceritanya. Baik. Oke, jadi Pak Samuel Indratma ini Sobat Budaya merupakan pelaku seni juga, pengamat budaya, dan nanti kita kenalan lebih lanjut yang lebih jelas lagi bersama Pak Samuel. Dan tentunya Gia berpindah dulu yang ada di hadapan kita. Pak, kita nggak usah debat mungkin ya Pak di sini ya Pak. Udah diborong. Oh, udah diborong gitu, udah diborong. Oke, ini Sobat Budaya sudah ada di hadapan Gia, sudah ada Pak Indra Tranggono selaku pengamat budaya, dan juga mungkin ini ada laku-laku lain yang nanti kita bisa ulik bersama. Pak Indra, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Oke, baik. Nanti kita juga akan ulik bersama karena kalau Gia tadi sempat berkenalan Sobat Budaya bagaimana ketiga orang spesial yang sudah hadir bersama Gia di podcast Taman Budaya pertama di tahun 2024 ini banyak cerita ternyata ya Bapak dan juga Ibu yang bisa kita dengarkan bersama untuk Sobat Budaya. Mungkin sebelumnya Gia bertanya dulu sama Bu Purwiyati nih, selaku yang masih sering di sini, mungkin Bu setiap waktu ya Bu ya? Oh, enggak, rumah saya di sini, rumah kedua saya. Oh, rumah keduanya di sini. Tapi nggak cicilan ya Bu di sini ya Bu ya? Yang lain kos. Oh, yang lain yang kos ya? Ngontrak ya Pak, Iya. ternyata numpang gitu. Kita sedang bertamu ke rumahnya Bu Purwiyati sendiri. Iya. Bu, boleh dong diceritakan ulang mungkin TBY itu sebetulnya punya Bu Pur, punya siapa atau punya siapa atau punya publik sendiri itu? Iya. Iya, terima kasih Sobat Budaya. Jadi Taman Budaya Yogyakarta memang keberadaannya sudah mulai di tahun 77 begitu. Kemudian dari tahun 77 sampai tahun 2024 ini memang sudah melalui proses yang panjang. Karena pada awalnya memang Taman Budaya ini awal ada di kompleks UGM atau di Purna Budaya. Kemudian tahun 2001 berpindah ke Selatan Beringharjo begitu di komplek yang sekarang menjadi Taman Budaya Yogyakarta. Jadi Taman Budaya Yogyakarta ini memang sebagai ruang publik yang disiapkan oleh pemerintah untuk memberikan ruang ekspresi yang seluas-luasnya untuk teman-teman seniman yang ada di Yogyakarta ini untuk bisa merefleksikan atau bisa menggunakan fasilitas yang ada di Taman Budaya ini dengan bebasnya, artinya memang kalau ada aturan, memang ada aturan secara regulasi kita juga ada, tapi paling tidak ini memberikan ruang khusus untuk teman-teman seniman berekspresi di ruang publik yang ada di Taman Budaya. Karena di Taman Budaya Yogyakarta ini sebagai tupoksinya adalah sebagai tempat pengolahan, sebagai laboratorium, sebagai etalase seni budaya, sebagai pengembangan seni budaya, sehingga memang
banyak cabang seni yang sudah kita akomodir atau kita berikan ruang untuk bisa eksis di Taman Budaya ini, dan Taman Budaya juga memberikan fasilitasi kegiatan-kegiatan seni budaya, ada pameran, seni pertunjukan, seni tradisi, kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan Taman Budaya yang menjadi ikon seperti ada bienal, kemudian ada pameran Nandur Serawung, kemudian yang tidak kalah seru adalah Pasar Kangen. Di samping juga banyak kegiatan-kegiatan seperti teater lini masa begitu, sehingga memang harapan kami ini bisa memberikan manfaat dan dampak yang baik untuk teman-teman seniman yang ada di Yogyakarta. Kalau ada kekurangan, justru dari sinilah kekurangan-kekurangan apa yang belum bisa diakomodir oleh Taman Budaya, karena biasanya nek sing duwe dhewe iki ora ngerti kekurangannya kita begitu, sehingga kita memang masih perlu banyak masukan dari teman-teman sobat budaya dan juga dari pengamat yang kita undang yang sangat spesial di hari ini, sehingga keberadaan Taman Budaya ini memang akan menjadi atau mempunyai dampak yang luar biasa untuk teman-teman bagaimana bisa berekspresi di Taman Budaya Yogyakarta. Dan alhamdulillah memang kegiatan-kegiatan yang teman-teman bisa memakai ruang publik di luar gedung yang kita ada punya konser hall, kita ada sosiet yang kita pakai untuk podcast pada siang hari ini sudah selesai direhab. Jadi mulai Juni 2023 dan selesai di bulan Desember 2023. Dan di Januari kita sudah mulai eksekusi dengan banyak kegiatan, dan sampai dengan bulan ini pun semuanya sudah penuh. Artinya bahwa memang ini menjadi spirit khusus untuk kami, bahwa ruang publik ini memang bisa menjangkau masyarakat untuk bisa menggelar seni budaya, seni cabang apapun begitu, sehingga memang harapan kami ya Taman Budaya lebih bermanfaat. Kalau ada kekurangan, justru ini kami minta masukan-masukan baik dari sobat budaya maupun dari teman-teman yang kita undang yang luar biasa pada siang hari ini. Baik, ternyata lengkap sekali ya Bu. Perjalanan sejarahnya mungkin nanti dia juga akan tanya dari Mbak Indra dan juga Pak Sam mengenai mungkin punya kenangan yang berbeda gitu. Kalau dari posisi Ibu melihat dari dulu sebelum berpindah ke sini di tahun 2001, kemudian juga banyak fasilitas tadi yang sudah disebutkan, ada concert hall seperti itu Bu ya. Salah satunya ini juga Gedung Society yang saat ini Sobat Budaya kita gunakan kembali setelah dilakukan renovasi ya Bu ya. Dan sudah lebih bersih, lebih terang. Oke, seperti itu. Nanti mungkin bisa hadir langsung kalau misalnya dari sudut kamera tidak terlalu terlihat seperti apa perubahannya. Dan kita juga tahu bahwa Gedung Society ini kan sebetulnya cagar budaya. Cagar budaya, betul. Itu bagaimana proses kemarin saat renovasi? Jadi memang ada tim tenaga ahli khusus cagar budaya yang mendampingi proses pemugaran ini, sehingga memang kita tidak bisa, kalau cagar budaya kita tidak bisa sembarang atau begitu, sehingga memang pendampingan khusus termasuk ruang-ruang, termasuk apa namanya ini, kedap suaranya itu apa Mas? Akustiknya juga mudah-mudahan ini menjadi lebih baik gitu. Harapan kami. Termasuk hantu-hantunya. ini oh ya, ada langsung di sini hadir ternyata. Ini gawean ngangsluki. Ini jadi kreatif. Jadi kita tanya-tanya mungkin ya gimana nih kehantuannya. Raja kreativitas di Jogja. Ini salah satunya. Ini wakilnya. Ini penasihatnya Pak. Ayo dengar anggota. Mau daftar Pak abis ini Pak. Ayo daftar. Daftar ayo, mari Sobat Budaya gitu. Oke, ternyata memang situasinya prosesnya perlu panjang ya Bu, karena cagar budaya tadi kita nggak bisa sembarangan ya Pak Indra dan juga Pak Sam gitu. Alhasil tahun ini sudah mulai bisa digunakan kembali. Nah mungkin Sobat Budaya juga penasaran Bu, kadang kita kalau lagi jalan, ini apa sih gedung apa gitu, terus boleh nggak ya digunakan sama masyarakat luar misalkan. Nah kalau misalkan boleh, itu siapa aja dan gimana Bu prosesnya kalau kita pakai? Jadi memang ruang-ruang publik terbuka yang ada di Taman Budaya ini boleh dimanfaatkan oleh teman-teman seniman. Hanya izin untuk latihan misalnya, untuk latihan hari apa dan sebagainya, sepanjang itu tidak berbarengan dengan kegiatan yang sedang di gedung digunakan, silahkan. Karena kalau tidak ada kegiatan berarti bukan menjadi taman nanti begitu, sehingga memang respon masyarakat inilah yang bisa Taman Budaya itu berfungsi dengan baik gitu.
Baik, ternyata bisa ya Bu ya. Bisa. Kalau untuk biaya, kadang kan kita mikirnya itu dulu kalau mau menyewa atau menggunakan satu tempat. Apakah dipungut biaya juga? Kalau iya berapa Bu? Iya, kalau biaya itu kan kita sudah ada di Pergub ya, ini Pergub yang terbaru begitu. Tapi kalau kita memanfaatkan di arena luar dari gedung yang kita komersialkan, artinya memang kita kan juga ditarget oleh PAD ya, pendapatan asli daerah. Itu bebas, kita tidak pungut biaya, jadi gratis. Silakan teman-teman mau berlatihan teater, teater, termasuk anak-anak latihan sepeda yang tanpaan itu boleh, silakan. Jadi boleh ya, tidak hanya maksudnya yang berkaitan dengan hanya bersurat berkesenian. saja bahwa memang diketahui bahwa ini memang latihan begitu. Gratis nih neng Gratis. Jobo. Neng Jobo. Betul. Karena efek listrik. Betul gitu, yang penting ada halamannya, Iya. misalkan atau ruangannya bisa dipakai Iya. gitu ternyata Iya. ya. GNJ ya Pak ya, gratis tapi ning jobo. Ah. Betul, ternyata itu catatannya, notnya ya Sobat Budaya. Oke, ternyata seperti itu ya Bu prosesnya. Iya. Yang penting kita kan kulo nuwun mungkin seperti Iya. itu ya Pak Bu ya, kalau misalnya kita mau menggunakan. Ya semua Iya. ada etikanya. Betul, Iya. betul, ada etikanya. Betul sekali Pak, Penting itu dia. etika itu. Penting, betul. Masa kita masuk tiba-tiba ya Pak? Hari-hari ini kan jadi sensitif tuh. Oh iya. Menarik nampaknya ya Sobat Budaya gitu. Jadi ini yang Oke. perlu diketahui bahwa Taman Budaya ini UPT-nya Dinas Budayaan Daerah Betul. Istimewa Ya. Yogyakarta, Pundo Kabudayaan gitu. Oke, ini Ya. jadi salah satu yang langsung bertemu ya Bu, Ya, berarti ya saya- bagaimana ya. Taman Budaya ini Pelaksana teknisnya. pelaksana teknis bertemu langsung dengan para pengamat budaya, dengan pelaku seni, bahkan juga masyarakatnya seperti itu. Baik, Sobat Budaya, kita pasti akan nanya-nanya lagi nih bagaimana, ini kan baru cerita dari satu sisi bagaimana Ibu yang lebih banyak tinggal di Taman Budaya, yang mengenal kira-kira ada berapa gedung Bu kalau saat ini di Taman Budaya Bu? Gedungnya itu ada 8 kalau nggak salah ya. Konser hall, sositet, amphitheater, seminar, ruang pameran, kemudian ruang terbuka, 6 ya. Oh nah, ternyata. Dikira 8 jadi nambah nanti habis ini. Dua itu nanti. Nanti kan. Tambahan. Iya. Next project ya. Halaman Bu ya. Halaman. Halamannya juga banyak. Oh, Iya. 7 halaman. Oh 7 sama. Iya, ruang publik. Oh, iya, betul, betul, Itu betul. maksudnya 7 itu pitulungan. Masuk juga nih ternyata gitu. Kurang kreatif apa nih Sobat Budaya ternyata. Kalau udah masuk ke Taman Budaya jadi semuanya jadi kreatif gitu ya, semuanya bisa. Baik, Iya. baik Sobat Budaya, kita juga bakal tanya lagi nih karena sudah ada dua narasumber yang spesialnya luar biasa juga dari tadi, bagaimana kreativitasnya melihat dan juga merespon mungkin seperti itu ya Bapak ya, yang juga cerita-cerita atau misalkan proses bagaimana TBY sebelumnya di sini seperti itu. Nah, dia juga jadi pengen tahu lebih lanjut mungkin dari Pak Indra dulu mungkin ya Pak Sam ya, mengenai sebetulnya TBY itu apakah kalau Pak Sam sendiri, Pak Sam, maaf, maksudnya Pak Indra sendiri gitu, melihat Taman Budaya itu seperti apa Pak? Mungkin Gini. dari dulunya Pak. Setiap masyarakat, setiap negara itu butuh yang disebut roh. Roh itu yang akan menggerakkan, menghidupkan, menggerakkan dinamika masyarakat sehingga mereka menjadi kreator. Ada masyarakat kreator, ada masyarakat apresiator, ada masyarakat yang menilai. Taman budaya adalah bagian dari roh kebudayaan itu. Dalam istilah Umar Khayyam, Taman Budaya itu merupakan sebuah oase. Kota-kota di dunia selalu ada oase. Fungsinya apa oase itu? Adalah memanusiakan manusia. Jadi perjalanan manusia setelah jadi mesin, setiap hari kan kita jadi mesin. Off on kan gitu terus. Nah, kita memasuki ruang-ruang kultural. Itu apa? Menemukan diri kita sendiri. Melalui apa? Aktivitas budaya, seni, dan lainnya. Misalnya saya melihat lukisannya Mas Indratma ini. Saya merasa menemukan jejak saya di situ. Saya nonton teater, saya merasa terkonfirmasi hidup saya, nasib saya. Saya mendengarkan orang baca puisi, terkonfirmasi kemanusiaan saya. Ini roh ini yang harus dipegang terus. Karena sumber dari roh itu adalah publik. Nah, selain Taman Budaya, kita harus ingat di Jogja itu ada 4 atau 5 pilar yang penting. 1 adalah kampung, 2 adalah komunitas, 3 adalah kampus, 4 adalah keraton. Nah, 4 matra ini kebudayaan ini coba dijadikan sumber inspirasi oleh TBY sebagai basis laboratorium. Maka di dalam
perhelatan TBY tidak hanya menyentuh seni-seni rakyat saja, tetapi juga tari klasik keraton, karawitan keraton, pameran artefak-artefak yang bernilai dan seterusnya. Artinya dia menjadi muara dari kesempurnaan dari Yogyakarta. Itu. Kemudian yang lain, Taman Budaya itu menurut saya juga punya fungsi edukasi. Maka di sini ada pendidikan, Ibu. Iya ada pelatihan AFC. Selain ada ekspresi, Iya. selain ada juga penghadiran karya menjadi etalase. Dari Taman Budaya itu lahirlah para seniman. Itu adalah salah satu produk. Tetapi yang terpenting adalah menciptakan iklim kreatif itu. Nah, kebetulan saya mengamati Taman Budaya itu sejak awal tahun 80-an. Oh, dari tahun 80 kan ya Pak ya? Ya, dulu lembaga ini diambil oleh Dirjen Kebudayaan. Iya, betul. Jadi waktu itu Orde Baru sudah makin solid, dia butuh ruang lembaga yang mengusung kebudayaan masyarakat. Soeharto kan kepengen dia itu menjadi seorang raja yang punya kesadaran sebagai seorang begawan dan seterusnya. Maka diciptakan ruang-ruang itu. Seniman-seniman tradisi juga diberi ruang dan seterusnya. Neng kudu manut aku kan gitu. Oke, rapopo neng aku duwe Taman Budaya kan gitu. Ya. Nah, dalam perjalanannya Taman Budaya itu mampu menjadi legitimator dari para kiprah seniman. Ya. Kalau Jakarta punya Taman Ismail Marzuki, di sini punya Purna Budaya. Oke. Saya ingat persis bagaimana teman-teman teater yang dulu tidak dikenal, begitu ditampilkan di situ, akhirnya muncul sebagai salah satu fenomena teater Indonesia. Misalnya Gandri, teater dinasti, Ya. teater alam, banyak. Sehingga barometer teater Indonesia itu tetap ada di Jogja. Nah, bagaimana sekarang spirit seperti ini tetap ada di dalam Taman Budaya yang dikelola oleh Bu Pur dan kawan-kawan. Ya. Satu, tidak melupakan sebagai roh tadi itu, kedua sebagai oase, ketiga sebagai lembaga yang memberikan edukasi kepada publik, dan penghadiran karya. Juga ruang sosial di mana ada kohesi sosial. Nah, kalau sore misalnya ono remaja-remaja nganggo sepatu roda, seru, indah banget. Yes, itu Pak. Ben opo Jogja ora kebak kelitih. Oke. Problem kelitih itu problem ruang, Bung. Mbak, sorry. Iya, iya, iya. Problem ruang. Betul. Kenapa? Mereka nggak punya ruang untuk mengekspresikan diri. Itu dia. Karena kita masih ngomongin ruang juga Pak untuk mengekspresikan diri. Jadi Bapak tahan dulu karena kita juga masih pengen tahu banget nih Pak mengenai tadi cerita yang dari tahun 80. Itu kan masih awal ya Pak, belum sampai ke Taman Budaya saat ini. Tapi sebelumnya Pak, kalau dari tadi Bapak lihat di sana juga ini ada yang sibuk-sibuk gitu ya Bapak Ibu ya. Gia izin mau menyapa dulu ke sana dulu sebentar gitu. Untuk Sobat Budaya, Gia juga mau menyapa dulu karena dari tadi agak ke distraksi gitu di belakang ada suara-suara. Kita ke sana sebentar ya. Coba. Wah, ada yang lagi sibuk. Hai, hai. Boleh Bang. ganggu dulu nggak? Boleh nggak ya? Boleh. Oh, boleh lah. Ini kira-kira lagi ngapain sih dari tadi kok? Kayaknya dari tadi uplek-uplek aja gitu di belakang. Ini kita lagi persiapan Persiapan apa nih? buat menampilkan sesuatu. Oke, tapi sebelum menampilkan kita pasti pengen tahu dulu dong. Ini teman-teman dari mana aja atau siapa aja gitu. Kami kita dari Flying Balloons. Oke. Jadi salah satu grup teater boneka di Jogja. Di sini ada Jeffrey, Ya. ada Meda, saya sendiri Rangga, dan di sini ada Sinta. Wah, seru banget nih. Butuh ini nggak sih? Butuh tambahan personil nggak ya kira-kira ya? Nah, kebetulan bisa ambil formulir Oh di depan. baik. Nanti saya ambil formulir Oh, dulu kalau siap. gitu ya. Iya. Nanti boleh diterima gitu ya kalau gitu. Bisa. Oke, ini berarti mau coba nampilin dulu ya kayak Iya. apa sih flying balloons tadi Iya. itu ya. Karena tadi lihat dikit-dikit ada yang terbang, ada yang loncat gitu-gitu Iya, ya ini. ternyata ya. Ini namanya Topan, lupa kita kenalin. Oh, Ini Topan hai namanya. Topan. Oke, Topan kayaknya udah gak sabar banget nih kayaknya. Iya nih udah sampai Udah. berewokan gini. Oh gitu ya, Iya. saking lama nunggunya gitu. Oke kalau gitu. Mau langsung aja deh kayaknya udah penasaran banget kayaknya. Boleh, Mau- boleh. Boleh ya. Saya ambil formulir dulu kalau gitu. Oh, siap. Baik, baik. Makasih Siap. ya kalau Iya. gitu ya. Baik. Siap ya?
Wah, hebat banget, keren. Terima kasih. Mas, saya nggak jadi daftar deh Mas, Nggak karena apa. keasikan nonton jadinya loketnya udah tutup. Oh ya, boleh. Aduh, Nggak next apa-apa. kalau ada infoin lagi ya, gitu ya. Siap. Oke. Pantengin sosmed kami ya. Waduh, emang di mana sosmednya? Di Instagram flyingballoons.puppet. Asik, masuk ya ternyata ya. Masuk. Langsung promosi ternyata. Oke, Lumayan kalau ya, gitu. tipis-tipis ya. Tipis-tipis boleh banget. Jadi kalau misalkan kita mau daftar boleh ya, cek-cek dulu kali di situ ya. Oke, ini karena udah selesai, Topan kayaknya juga agak berat nih menopang kehidupannya. Aduh Tuh kan. Ini kayaknya tadi juga kita lihat kok sampai terpesona gitu ya melihat gimana Topan nih menjalani kehidupannya kayaknya cukup berat ternyata ya. Iya nih. Gitu. Ini cerita pribadi apa gimana konsepnya? Kasih tahu nggak ya? Si tahu dong, dia bilang gitu. Sebenarnya yang barusan Topan tampilkan itu dari naskahnya Samuel Beckett yang judulnya Act Without Word 1 atau Laku Tanpa Kata 1 gitu. Oke, jadi makanya kenapa tadi ada laku-laku tapi tanpa kata Iya, seperti itu betul, ya. betul. Tapi sebenarnya laku tanpa kata nih garis besarnya menggambarkan apa? Nah pada saat itu, wah sejarah nih. Sejarah dong langsung ya. Oke, saya duduk dulu kalau gitu. Pada saat itu si Samuel Beckett sebagai penulisnya itu mempunyai banyak kebingungan atas situasi perang waktu itu. Jadi dia merasa tidak ada lagi harapan, tidak ada bantuan, bahkan dalam tanda kutip Tuhan pun itu tidak memberi bantuan kepada orang-orang korban perang begitu. Akhirnya ya sudah, situasinya begitu, dia melakukan apapun jadi abu-abu, berharap pun sepertinya percuma, akhirnya jadilah seperti ini. Oke, jadi jangan berharap ya kayaknya hidup kita ya, jangan berekspektasi Iya, gitu. ya. Jadi lakuin Banyak aja. sakitnya Iya, ya, gitu kalau berharap ya. ternyata. Oke, ternyata Topan nih juga menggambarkan bagaimana situasi tadi ya dari karya Samuel Beckett itu yang kata atau laku tanpa Laku kata. tanpa kata. Itu ternyata. Ini juga kok banyak laku tanpa kata ya dari tadi ya teman-teman di sini ya. Iya. Oh, mikirin konsep lagi ya gitu. Ya. Modenya mute memang. Oh, mode mute emang ya gitu. Oke, kalau ini karya yang laku tanpa kata ini sebetulnya sudah pernah ditampilkan atau belum nih? Belum sih, ini spesial ya untuk hari ini. Spesial banget ya ternyata ya. Iya. Oke, pakai telur 2 berarti ya. Karetnya 3. Oh, karetnya 3 Iya. karena pedas ternyata Iya, gitu. Oke, berarti ini beneran pertama atau sebelumnya sudah nih? Sebelumnya itu tuh kita fokus ke naskahnya sesuai naskah, tapi yang kali ini kita adaptasi ulang, kita baca ulang, akhirnya jadi yang seperti ini. Oke, ini udah prosesnya udah ada lagi ya, Iya, ada iya, pembacaan ulang, ternyata ditampilkanlah Topan yang seperti ini gitu, Betul. laku tanpa kata. Next ada rencana apa nih performnya yang paling dekat? Yang paling dekat kita Bu Manajer. Bu Manajer, langsung cari Bu Manajer mana ya gitu. Yang paling dekat mungkin persiapan, mengantarkan si Jeffrey, dia residensi ke Taiwan bulan September ya. September di salah satu grup teater boneka. Terus mungkin ada persiapan untuk pentas tunggal kami belum tahu tempatnya, tapi kabar menyusul. Oke, nggak boleh di-spill ternyata ya. Iya. Oke, kalau gitu Mas Jeffrey ikut aja yuk, kan mau ke Taiwan ya. Gitu. Jadi Saya ikut aja. TKI. Oh, jadi TKI ya gitu. Oke lah, kalau gitu karena mau siap-siap lagi mungkin ya. Kalau misalkan teman-teman juga mau latihan lagi silakan. Dia mau kembali menyapa dulu kalau gitu ya. sama Oke, kita. terima kasih. Sampai ketemu nanti. Sampai jumpa. Baik, Bapak Ibu kembali lagi. Ada apa Mbak tadi? Ada Dalam- sesuatu yang disuguhkan nih Pak. Luar biasa. Jadi kita sama-sama melihat bagaimana misalkan teman-teman mungkin kelihatannya seperti distraksi gitu ya sebagai pengacauan, tapi ternyata ini suatu hal yang bisa buat kita tuh juga lebih Nggak kreatif apa-apa lagi. Mbak, Kenapa tuh? kebudayaan itu tidak harus steril. Nah, Teng klepret ento, tetapi terkonsep. Nah, Itu loh. Nah, itu banyak lepret. bagian bubur itu ya. Iya, mending mesti dengan konsumsi wis beres. Yes, aman. Iya. Nanti kita cek ulang, aman nggak di sana gitu untuk konsumsinya. Wedang teh. Karo jahe. Ternyata ini penikmat selain budaya, tapi juga penikmat kuliner dan ini ya dan minuman Nasi hangat. tel kultur Jogja kan nasi tel mat-matan. Nah ono sing dimatki. Baik Sobat Budaya, ini obrolannya semakin hangat nampaknya ya, karena ternyata tadi udah dibarengi juga dengan wedang jahe, ada juga yang lainnya Itu seperti pentas itu. apa tadi?
itu tadi. Teater atau apa? Jadi termasuknya puppet balance show. gitu, puppet show gitu. Oh, Cuma ini dahsyat. dengan tema yang berbeda juga atau bentuk yang berbeda juga. Mungkin Sobat Budaya tadi sudah melihat juga ya. Nanti boleh di kolom komentar mungkin komentarnya seperti apa yang membedakan dengan puppet teater lainnya seperti itu. Tadi saya tercekat loh. Wow. Tercekat. Wow. Nek film lawas kan Efeknya gitu ya. Iya. Wow gitu terus langsung tahun nge-freeze. 70-an gitu. Oh, 70. Kamu hamil. Beda ternyata referensinya 70-an ya Iya, kalau ada sebelah tuh. sini ya gitu. Kalau kita 2000-an nih Pak gitu. Baik Sobat Budaya, ini kembali lagi gue masih masih penasaran sebetulnya dengan cerita Pak Indra tadi, bahwa tadi bagaimana misalkan ada sisi-sisi lain, nilai-nilai dari Taman Budaya kan melihat harus ada tadi sebagai oase ya Pak ya. Bagaimana sisi edukasinya juga dari Bu Pur tadi juga sudah menyebutkan bahwa bagaimana menjadi laboratorium banyak hal yang dilakukan dari TBI itu misalkan jadi wadah untuk Art for Children misalkan ya Bu ya, Itu kemudian fungsi juga edukasi tadi tuh. betul ke situ. Nah kemudian ceritanya gimana lagi Pak kalau di tahun tadi dari tahun 80 selanjutnya Ya, seperti sebelum apa? pindah sini, pusat kesenian kita itu juga di Seni Sono. Nah, Seni Sono itu menjadi bagian dari istana kan, istana negara. Ini saya ceritakan nggak apa-apa ya. Suatu hari Presiden Soeharto itu duduk ngopi di depan istana. Dia melihat seorang tukang cat keluar masuk melalui pagar. Soeharto mengundang ajudannya. Berarti Seni Sono itu bisa ditembus orang. Karena Soeharto itu raja ya waktu itu, Sanepo yang bicara. Akhirnya apa? Seni Sono diambil alih, diakuisisi oleh Istana Negara. Seniman protes. Kami dulu 4 bulan, 5 bulan setiap malam protes. Ada pentas, teater baca, puisi dan seterusnya. Sampai akhirnya kayangan itu panas toh. Wah ini ada apa seniman Jogja ini? Ada Jodi yang menjadi jembatan antara pemerintah dengan seniman. Dijoli atau dituker Seni Sono itu dengan sosietet, namanya sosietet militer. Nah sejak itu kemudian secara bertahap Taman Budaya pindah ke sini. Kantornya mulai di sini, tetapi juga ada yang di Bulak Sumur. Di sini mulai menginisiasi kegiatan dan seterusnya. Mungkin Bu sudah ada di situ ya? Sudah. Nah, sinten ingkang memimpin Pak Prapto. Di tahun 2000 Ya. tadi tuh ya Bu, 2001 tadi ya. Artinya apa? Taman Budaya itu tidak lepas dari dinamika sosial politik di Yogyakarta. Dan di situ peran seniman sebagai agen kebudayaan bicara. Karena apa? Salah satu ciri dari kota budaya adalah punya karakter. Karakter apa? Untuk bisa berkata tidak terhadap sesuatu yang memang harus tidak. Jadi orang ya enggak, itu karakternya piye ya kacau. Gitu loh. Berarti harusnya dia juga enggak ya dari tadi ya. Dari tadi iya Enggak aja untuk gitu. yang konstruktif. Aku wis berapi-api. Wih. Nek ngerokok nyala sendiri gitu. Waduh, itu sakti namanya kalau itu ternyata situasinya. Ternyata panjang juga perjalanannya bagaimana misalkan tadi di Seni Sono yang ada di sekitaran sana ya, di Malioboro sana, kemudian juga proses sejarahnya akhirnya ada Bulak Sumur, ada akhirnya baru di sini ya Pak. Nah, ya? Seni Sono itu kan mempertemukan seniman dari Bulak Sumur, seniman dari Gampingan, seniman dari kampung-kampung tadi. Itu akhirnya membentuk kultur Malioboro yang melahirkan Rendra, Umbulan Ruparangi, MH Ainun Najib, Lino Suryati Age, Umar Khayyam yang waktu itu sebelum jadi Dirjen Kebudayaan, setiap hari kan dia ke Jogja tapi menginapnya di gedung di Hotel Garuda. Yang namanya seniman itu ngadang, ono budayawan mesti engko jajan gudeg, dikuntit langsung nyerbu. Apa kayak mau tidak mau yang bayari lah. Jadi budayawan ya tombok. Gitu loh. Oh niat stalkingnya ternyata itu ya Pak, biar dibayarin dulu maksudnya. Kebudayaan kan ya rame awang-awang toh Mbak. Ya butuh gudeg, butuh weteng, butuh rokok. Butuhnya banyak ternyata. Maka kebudayaan itu mahal. Sebab apa? Kebudayaan itu sifatnya investasi, bukan proyek. Investasi itu berarti jangka panjang. Tidak bisa kayak balsem, yuk sedino yuk berubah ya ora iso, menungso. Oke. Ngaten gitu.
Nah ternyata ini ada kata kunci lain Bu, ternyata budaya adalah investasi seperti itu ya. Nah melihat itu Bu dari Bu Pur sendiri gitu, dengan TBI yang saat ini juga Societet sudah direnovasi tentunya, banyak juga pembaruan, mungkin banyak ide-ide yang mungkin dikembangkan lagi. Nah itu bagaimana Bu melihatnya untuk saat ini Bu? Jadi kalau menanggapi dari Mas Indra tadi, kalau kebudayaan adalah investasi jangka panjang, kami juga akan membuat program yang itu nanti juga berdampak di mungkin 15 tahun yang akan datang atau 20 tahun yang akan datang. Saya sudah pensiun tapi sudah bisa menikmati hasil karya dari perubahan itu ya. Karena memang dari tahun itu kan harus ada produk atau penanda bahwa itu pernah hidup di zamannya kan, seperti itu ya Mas Indra kalau nggak salah. Jadi kita juga mulai memikir kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak sampai 20 tahun yang akan datang. Yang visioner. Gitu, ya, gitu. Visioner langsung ke depan Sobat Budaya ternyata ya, jangan di belakang aja gitu. Ke depan pasar. Ke depan pasar. Kita jajan di sana ya Pak Pat. Nah, Didi. Kan kita ngintilin pengamat budaya, budayawan kami gitu. Jangan menggunakan kata intil loh. Baik, ini juga ternyata sudah ada respon-respon bagaimana misalnya tadi investasi dan lain sebagainya. Nah ini kembali ke Pak Sam yang juga kalau dia melihatnya lebih ke pelaku seni dan budaya gitu, bagi pengamat dan lain sebagainya gitu ya. Untuk Pak Sam sendiri Pak gitu, kalau misalkan Pak Sam kan pasti sudah melanglang buana ke sana kemari gitu kan, juga melihat bagaimana posisi mungkin di Indonesia dikatakan taman budaya gitu, tapi di tempat-tempat lain juga berbeda. Nah kalau perbedaan yang paling signifikan atau yang akhirnya membuat Pak Sam tuh menyadari oh ternyata keistimewaan taman budaya itu ini, atau justru ada yang perlu dikembangkan dari taman budaya itu seperti ini, apa Pak yang paling tersirat Pak? Tapi sebenarnya kalau misalnya ingin membanding-bandingkan sepertinya nggak fair ya. Okay. Menurut saya karena kebudayaan itu spesifik, spesial di lokasi masing-masing. Kalau kita hanya mengunjungi beberapa tempat, kemudian dipaksa mengaplikasi, tentu akarnya nggak bisa sama kayak gitu kan. Nah menurut saya yang menarik tadi ada sekian matra yang menurut Mas Indra misalnya ada kampung, ada keraton, ada kampus, ada komunitas. Itu menjadi basis yang penting yang bisa dijadikan mengelola investasi yang tadi dibilang. Misalnya suatu ketika saya ketemu dengan seorang jurnalis dan juga kolektor. Dia traveling kemana-mana. Terus saya tanya, apa pandangan Anda dengan Jogja? Kayak gitu kan. Terus dia bilang yang menarik gini, Jogja Samuel, karena saya sudah keliling dunia antar negara kayak gitu kan. Kalau misalnya dibandingkan nggak fair. Saya melihat Jogja itu bukan melihat harus mencari gedung, mencari gedung-gedung yang lebih mewah dari kota Paris, di New York dan lain sebagainya. Saya melihat Jogja itu harus ke dalam, di bawah tanah. Saya bisa ketemu manusianya. Artinya manusia itu yang paling penting, salah satunya. Elemen pelaku atau warganya yang menarik sebenarnya. Bahwa di antara kota ini ada arsitektur yang kemudian diperuntukkan untuk kegiatan itu sebuah hal yang tidak bisa dihindari karena itu bagian dari pertumbuhan kotanya. Tapi yang menarik adalah pelaku di balik gedung-gedung itu. Kayak gitu, ada warga kampung, ada kampus, ada komunitas, kemudian ada keraton. Nah, yang menarik adalah bagaimana 4 matra ini bisa menjadi sumber dan pengetahuan bersama bahwa gimana ya kalau misalnya taman budaya ini mampu mempertemukan 4 ilmu pengetahuan kayak gitu. Misalnya saya punya pengalaman ketika membuat kerja-kerja mural di Jogja. Semua orang berpikir bahwa tempat yang paling penting karena ini kota pendidikan dibilangnya sekolah. Nah, kemudian saya membuat pendekatan workshop di sekolah-sekolah. Ternyata sekolah itu berdurasi. Warganya sekolah itu berdurasi. Dari jam 7 hingga jam 3, jam 2 mereka pulang. Dan mereka kemudian berubah wujud menjadi warga kampung.
Dan setelah itu kemudian di situ orang selalu mengidentifikasi diri bahwa saya warga kampung A, kampung B, kampung C. Nah, yang menarik kemudian saya gagal ketika masuk di sekolah-sekolah itu. Karena ternyata yang paling punya durasi panjang mereka tinggal adalah di kampung-kampung sebagai warga. Dan di situ ketika saya masuk kampung itu lebih terang benderang karena di situ bisa ketemu kepala taman budaya, ada rektor, ada penulis, ada macam-macam segmentasi. Nah, disitulah sebenarnya ruang pentingnya Kota Jogja ini. Dari situ kemudian saya membuat pendekatan, membuat mural di sana. Dan ternyata ilmu pengetahuan yang ada di warga lebih komplit. Cuma kita kadang-kadang mengabaikan. Karena apa? Karena segala profesi ada di sana, ilmu pengetahuannya sebenarnya komplit. Mereka mau warga itu sangat cekatan, mengorganisasi diri, mengorganisasi gagasan dan lain sebagainya. Cak-cak. Nah, yang menarik adalah bagaimana itu kemudian kita justru, misalnya saya sebagai seniman, malah saya justru lebih banyak belajar. Kalau misalnya begini bagaimana? Ada proyek semacam ini, kerja mural begini, lantas cara memecahkan masalah, mengorganisasinya gimana? Mereka ternyata lebih tangkas, teman-teman di kampung, lebih punya cara mengorganisir, mendistribusikan, karena mereka tahu jadwal per person. Nah, yang menarik kan begitu. Nah, dari situ kemudian, ini kita perlu belajar ini. Bukunya ada di sini nih, buku pengetahuannya ada di kampung. Nah, kemudian untuk mengkonfirmasi ulang, kemudian saya berangkat ke kampus. Bagaimana tuh melihat perkotaan? Tiba-tiba saya dipertemukan dengan teman-teman di kampus, teman-teman arsitek, kayak gitu kan. Mereka mengatakan bahwa kota itu tidak lepas dari peran arsitek. Nah, Samuel, maukah kamu mengelola sampah-sampah yang tidak dikelola oleh arsitek? Karena arsitek nggak selalu berhasil, ada yang gagal. Ruang gagalnya itu tolong dipecahkan. Nah, kalau seni yang memungkinkan bisa hadir adalah seni yang bisa mengelola sampah-sampah yang tidak bisa ditangani oleh arsitek, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya ngomong perkotaan, nah yang menarik itu sampah fisik apa sampah visual apa sampah? Sampah ruang. Sampah ruang. Ruang ada yang disebut ruang mati, ruang hidup. Nah, kalau ruang ada ruang mati, misalnya ruang yang kalau dilalui oleh orang itu jadi enggan, atau ruang tidak punya martabat. Kan ada itu. Ruang mati itu nggak ada warung ya. Nggak ada warung, nggak ada martabat. Kemudian orang selalu akan bergegas. Iya. Cepet-cepet. Nah, bagus. Kalau seni mampu menghidupkan ruang itu, kemudian muncullah nanti pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, suatu ketika saya punya pengalaman diundang di Melbourne, membuat seni yang bisa menghidupkan ruang perkotaan, karena mereka itu ternyata saking mahalnya ruang kota, kemudian orang itu dalam jam tertentu maghrib gitu kan, sore-sore mereka harus pulang, cepat-cepat pulang karena ruangnya mahal. Jadi harus pulang ke kampung-kampung, ke desa-desa. Nah, kemudian kota itu sepi. Nah, perputaran ekonominya juga terganggu. Nah, seni kemudian diminta untuk menghidupkan misalnya. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya taman budaya, kembali ke taman budaya, mampu mencium perkara-perkara yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Kemudian seniman diminta untuk ikut memecahkan. Dan lantas yang menarik adalah taman budaya sebagai lab mampu memfasilitasi, ini kota lagi ada perkara nih. Nah, gitu kan. Seni bisa ngapain nih? Lantas kalian mau nggak membantu kota ini? Karena kalau kotanya hangat, manusianya bahagia, taman budayanya
sejahtera. Oke, kesinambungannya maju sekali ya semuanya ya. Betul, betul. Dan di sini ada ibu-ibu, namanya Bu Pur. Langsung ada nih, Gitu. ya, langsung sudah ada, langsung dibawakan. Nah ini juga yang langsung ada, dia mau kembali ke sana dulu kayaknya nggak berhenti-berenti sibuknya Oke. kayaknya gitu ya Pak Ibu ya, kayaknya Itu bagian dari menghidupkan ruang mati. betul tadi. itu dia, ruang yang tadinya enggan dilewati Pak, pengennya ngelewatin kita aja gitu, jadi kayaknya coba dia lewati ke sana dulu ya, ruang matinya biar lebih hidup lagi Ya, seperti oke. itu. Ya, oke. Sibuk banget dari tadi, nggak selesai-selesai. Iya ini mau Ngapain lagi nih? jualan Oh, ya jualan. Kak, dong. Tahu nggak? Dari tadi tuh liatin dari sana tuh kok kayaknya sibuk gitu kan, ke distraksi. Kalau gitu sekalian aja deh main lagi, bisa nggak? Hah? Gimana? Ya jelas bisa. Bisa dong. Bisa tapi iya ya, tetap bisa ya berarti Bisa, ya? bisa. Oke kalau gitu langsung aja deh ya. Boleh. Daripada dari tadi ngelihatnya di sana kok ada yang sibuk-sibuk gitu kan, daripada sibuk-sibuk doang, mending sibuk beneran. Kita nggak bawa boneka nih kali ini. Kenapa? Kita mainin benda-benda yang ada di sini. Oke kalau gitu tantangan diterima kan Oh, berarti ya. Oke kita tunggu, aku langsung sana lagi aja ya. Oke. Oke.
kasih ya. Penampilannya keren banget. Sukses buat acara selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Wah, Sobat Budaya, tadi kita juga sama-sama sudah melihat bagaimana pertunjukan yang tadi mungkin bersambung ya dengan obrolannya Pak Sam, melihat bagaimana ruang, tapi ternyata ruang juga ada. Kalau tadi Pak Indra bilang mungkin bertanya kan, ini sampah apa misalkan, sampah ruang, sampah fisik, sampah visual. Nah ini mungkin ada kesinambungan, nah biar lebih lanjut kita tanya sama Pak Sam dulu mungkin ya Pak Indra ya. Kalau Pak Sam sendiri melihat pertunjukan seperti itu Pak, melihat tadi interaksi kan antara misalkan bagaimana di Yogyakarta sendiri gitu kan, di DIY sendiri, bahwa ada kampung, kampus, kemudian keraton, komunitas. Nah ini kan salah satu yang juga akhirnya kita datangkan juga ya Pak, bagaimana situasinya di Taman Budaya ini dan melihat apa yang dilakukan. Kalau dari Pak Sam sendiri melihatnya seperti apa Pak, selaku pengamat dan juga pelaku Pak? Kalau saya melihatnya gini, jadi masing-masing ini tinggal dalam satu kota yang sama, tapi kadangkala tidak berjumpa. Wah. Kan gitu kan. Ini problem yang sederhana tapi terus menerus dan laten. Artinya ada banyak hal dikerjakan bersama-sama di kota ini, tapi bisa jadi tidak saling jumpa dan tidak saling kenal, dan ini hanya di sekup kota loh ini. Nah gitu, hanya kota. Nah itu dibutuhkan kepiawaian mendengar dan kepiawaian mengajak. Artinya ada banyak pelaku nih, di kampung ada, di komunitas ada, di kampus ada, kemudian ada di keraton juga misalnya. Nah tentu ini yang menarik adalah seorang ibu ini sebenarnya punya kepekaan. Ibu-ibu mampu lebih nyaman kalau misalnya meminta tolong bagi banyak pihak. Bu Pur ini punya peluang menjadi ibu kerja seni, Bu. Langsung dikasih titel ya Pak, ternyata ya. Ibu kerja seni. Ibu fasilitator. Ibu fasilitator. Ibu taman, gitu kan, pengelola taman. Nah, sebenarnya yang menarik adalah saling menanyakan. Karena begini, karena banyak pelaku nih. Tapi kadangkala pintunya tempat pertemuan ingin didengar dan saling mendengar itu dibutuhkan kreativitas. Apa yang terjadi kalau misalnya sering ada gathering, ada pertemuan, sebenarnya apa tuh yang dibutuhkan? Jangan-jangan teman-teman yang tadi main, jangan-jangan punya keinginan memperbesar jumlah tontonannya, jumlah penontonnya, jumlah ruang apresiasinya. Nah, kemudian jangan lupa bahwa kesenian itu di belakangnya adalah tata kelola. Nah, tata kelola kemudian saling berbagi. Kalau zamannya Mas Indra itu berbaginya ya di satu tempat, di warung, di Senisono, di trotoar, di Malioboro, berbagi mengenai bagaimana memproduksi sesuatu. Karena apa? Karena disitulah tempat untuk saling menemukan racikan-racikan. Ada racikan khususnya mungkin Persis. gitu ya di sini. Cara berpikir koki. Ya, meracik. Karena meracik. Nah, mengelola itu saya pikir kalau misalnya mampu, Taman Budaya misalnya, pada satu kasus Taman Budaya mampu untuk menjadi ruang pertemuan untuk mendengar, didengar, kemudian apa tuh yang bikin macet di mana ini tuh. Oke, ini karena sudah ada kata kuncinya tadi, bagaimana Taman Budaya menjadi ruang pertemuan tadi ya, untuk mendengar dan juga didengar. Kalau dari Bu Purwanti sendiri, Bu Purwiyanti sendiri, bahwa bagaimana sih? Purwiyanti ya? Kenapa? Agak sulit ya Pak ternyata lidahnya. Nanti dia latihan lagi setelah ini ya, sama teman-teman yang tadi. Ada sesuai NIP. Repot kalau enggak nanti. Nanti laporannya salah ya Pak, nggak bisa. Oke. Bukan Purwani, tapi Purwiyanti. Hidup Pur. Perlu dibenerke. Betul. Iya. Terima kasih Pak, sudah langsung dibetulan nih. Karena langsung gitu interaksinya. Fungsi betul. senior begitu. Betul. Mengarang ngomong tua. Yang lebih halus ternyata senior seperti itu. Baik, kembali ke Bu Purwiyanti, melihat bagaimana nih Bu, ternyata kan jadi ruang pertemuan TBY gitu ya. Tadi juga sudah kita pertemukan dengan pelaku. Mungkin kalau tadi bahasanya Pak Sam meminjam yang senior gitu kan, terus ada yang lebih muda seperti itu. Sebetulnya dari apa yang didengarkan itu Bu, sudah sejauh apa sih Bu TBY merespon dari apa yang dibicarakan pelaku, pengamat dan lain sebagainya Bu?
Jadi mungkin Taman Budaya pada saat ini memang sudah banyak mengakomodir kegiatan-kegiatan seni yang ada di Yogyakarta, walaupun memang belum semuanya ya. Jadi kalau misalnya, oh ini kok masih Taman Budaya itu masih lebih besar di seni pertunjukannya, di pamerannya masih kurang misalnya. Oh ternyata Taman Budaya ini, jadi memang kemampuan betul tadi yang disampaikan Mas, kemampuan untuk melihat, kemampuan untuk mendengar, kemudian kita juga kemampuan untuk bisa melakukan diskusi terkait dengan ini tadi Taman Budaya sebagai ruang publik, termasuk saya mungkin baru mengerti ini ada apa sajian baru yang saya belum pernah tahu begitu, sehingga ya memang yang muncul pada di zaman Gen Z sekarang ya. Jadi mungkin seperti seni rupa pun sekarang sudah kolaborasinya dengan TI misalnya begitu, sehingga apa yang tidak mungkin begitu, sehingga harapan kami memang Taman Budaya sebagai ruang publik. Nah, kami butuh itu. Jadi kami sudah melihat, kami sudah mendengar, dan tinggal kami bagaimana sebagai kokinya kami bisa meramu dari persoalan-persoalan yang ada di Yogyakarta ini. Karena Taman Budaya sebagai laboratorium, sebagai etalase, sehingga kami bisa menjadi jembatan. Walaupun jembatan itu masih jembatan kecil begitu. Jadi Taman Budaya mampu untuk bisa memberikan fungsi yang baik. Oke, sebelum ke closing statement mungkin ke Pak Indra satu kali lagi Pak, karena ternyata kita sudah dikode waktunya sangat terbatas. Bagaimana misalkan tadi kan sebagai jembatan tadi itu ya Pak dari Taman Budaya sebagai ruang publik, ternyata kan banyak juga kegiatan yang memang fokusnya ternyata masih banyak responnya adalah di pertunjukan seperti itu. Kalau dari Pak Indra sendiri pengamatannya seperti apa Pak? Kalau saya kira yang pertama Taman Budaya sebagai muara kebudayaan itu harus dituntut untuk menjadi ruang pertemuan dari beberapa arus. Pertama arus tradisi, kemudian arus modern, ketiga arus postmodern, dan keempat arus alternatif yang keluar dari mainstream itu. Seperti ini kan tadi kan beda ya. Saya tidak mengatakan apa yang lain, tapi beda gitu. Nah, sebagai satu oase dia akan memberikan ruang bagaimana semuanya tumbuh. Nah, kalau kita mengacu pada diksi taman, itu kan bicara keragaman. Maka Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah taman itu sebagai nama pendidikan, lembaga pendidikan, taman siswa. Artinya apa? Nang kono kamu boleh memerdekakan dirimu dengan kebebasanmu. Kowe iso dadi kembang iki sakarepmu, sing penting kembang kuwi siji orang ganggu liyane, loro manfaati, memiliki manfaat. Kembang yang punya manfaat atau keindahan juga keharuman. Nek poso iso didol, dinggo ngirim. Nah kan itu kan fungsi-fungsi kebudayaan. Ini rezekinya. Ya. Nah itu loh. Rezeki ruah. Taman itu luar biasa. Enggak seperti mau. Aku menginginkan masyarakat seperti taman, tetapi yang tidak sama dengan saya babat. Itu totaliter. Kalau kita kan Pancasila. Pancasila itu salah satu fungsi Anda mendukung keberagaman. Membutuhkan taman. Apa? Selalu butuh taman. Iya, oase kok. Bunek loh. Iya. Iya. Anda tahu di Jepang kenapa orang-orang Jepang itu usianya di atas 100 tahun? Mereka ngurusi taman. Baik Terus taman dalam arti itu denotatif maupun konotatif. Misalnya ada satu kota yang mati. Ya. Kembangkan itu sampai sekarang menjadi pusat turisme dan ekonomi di Jepang. Itu kembali lagi pada apa yang dikatakan Mas Samuel, sumber daya manusia. Dan Jogja, keistimewaan Jogja, kata asal di Siregar novelis itu ada pada manusianya. Manusia yang mandiri, kreatif, inovatif, dan produktif. Itu loh, produktif penting. Anak orang menghasilkan apa-apa, aming jaluk, raiso mandiri kan gitu. Nah saya kira Pak Bupur selalu akan merasa bangga kalau produk-produk dari Jogja itu bisa mandiri. Saya punya pengalaman panjang dengan Bupur di dalam hal berkolaborasi pemikiran kesenian. Tilik misalnya, film yang fenomenal itu. Saya waktu itu dimintai Bupur untuk menjadi salah satu penyeleksi proposal. Semula tidak diterima itu, tetapi kita kaji. Jangan-jangan ini fenomenal nih, bener. Akhirnya kita inisiasi dan meledak. Itu Dinas Kebudayaan. Artinya
pemerintah itu ternyata bisa menjadi lembaga yang produktif. Gitu loh. Tidak sekedar menjadi regulator maupun fasilitator ANSI. Kalau apa? Ada sinergi dengan publik. Kuncinya itu. Ya. Sinergitas tadi ya, bagaimana misalnya dari sinergi regulasi, itu. lembaga, tapi juga publiknya langsung dikaitkan seperti itu. Makanya di Taman Budaya sendiri kan kita terkenal dengan mungkin ada beberapa kegiatan kayak Pasar Kangen, mungkin seperti itu ya Pak Indra, Pak Sam dan juga Bu Pur. Tapi kayaknya jangan bahas sekarang aja deh, biar kita next ada obrolan lagi, membahas khusus sendiri mungkin ya beberapa produk yang produktif juga, yang sebagai produknya bisa membangun atau juga menghidupkan masyarakatnya secara ekonomi dan lain sebagainya. Itu saya setuju ya, kata Bu Pur, bahwa salah satu fungsi kebudayaan itu adalah mensejahterakan publik. Maksudnya gini, untuk apa orang berkebudayaan kalau dia menderita? Berarti anti kebudayaan, berarti ada yang salah. Artinya begini, kalau saya menjadi memiliki peran negara, agar tukang ngendang iki selalu kreatif, selalu produktif, tak tanggap. Saya beri ruang pentas, saya berkasih honor yang layak. Itu saya kira salah satu fungsinya. Nah, ini Bu, menjadi catatan juga Bu, bagaimana misalkan kita sebagai fasilitator. Tukang kendang yang diakui. Ya, diakui itu orang yang secara eksistensial tapi juga economically. Gitu. Ya, memberikan kesejahteraan, berdaya. Iya. Baik. Sobat Budaya, ternyata ini luar biasa bagaimana obrolan tadi sebetulnya sudah menjadi closing statement yang luar biasa untuk mungkin obrolan yang cukup pendek sebetulnya untuk kali ini ya Bapak dan juga Ibu. Nanti ke depannya kita bisa obrolkan lebih panjang lagi. Dan juga Sobat Budaya, kalau misalnya Sobat Budaya juga punya beberapa masukan atau saran juga mungkin bisa langsung disampaikan ya Bu ya. Bisa di kolom komentar dari YouTube-nya Taman Budaya sendiri, atau juga nanti bisa langsung bertemu Sarasehan mungkin seperti itu ya Bu ya, dengan Pak Indra, Pak Sam dan juga Ibu. Baiklah Sobat Budaya, untuk sementara dari Bu Pur dulu mungkin closing statement aja Bu. Ya, jadi Taman Budaya semoga sesuai dengan fungsinya untuk bisa memberikan ruang publik seluas-luasnya untuk masyarakat, dan kami juga tidak menutup kami terbuka untuk menerima masukan, kritik dan sebagainya selama itu membangun begitu. Jadi terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kembali ke Pak Sam dulu, mungkin ada satu kalimat yang singkat untuk menjadi closing statement obrolan kita di hari ini. Sebuah taman yang memerlukan ibu. Oke. Hanya Bu Pur di Taman Budaya. Bisa jadi quotes of the day ya Sobat Budaya, ini menarik sekali. Baik, yang terakhir dari Pak Indra. Oke, saya kira Taman Budaya perlu dikembalikan dalam ruhnya, ke dalam ruhnya yang tadi, ruh kreatif, ruh untuk menginisiasi potensi-potensi agar mendapatkan ruang-ruang kemungkinan gitu. Kemudian yang kedua, dia menjadi medan untuk transfer pengetahuan dari seniman yang senior ke junior atau sebaliknya. Lintas generasi. Itu penting. Kritik saya pada Jogja sekarang adalah interaksi yang sepuh dengan yang muda ini sangat kurang. Masing-masing terkolonisasi. Sing enom yo ning kafe dhewe, yo asik dengan gadgetnya, asik dengan wifi-nya. Sing sepuh nang angkringan ngantuk-ngantuk ngono kae, ora ana sing ngrungokke. Akhirnya apa? Semuanya kesepian. Jogja jangan dibikin Jogja jadi kesepian. Nggak mati kata. Ya, itu dia. Baik, terima kasih Pak Indra, Pak Sam dan juga Bu Pur. Ini ternyata banyak sekali nilai-nilai yang sebetulnya susah untuk kita simpulkan bersama ya. Biarkan ini mengalir, bagaimana juga Sobat Budaya juga menyimpulkan bagaimana obrolan kita di hari ini sangat-sangat nilainya cukup banyak gitu, bagaimana ruang-ruang ini bisa kita aktifkan dan juga menjadi produktif. Bahkan secara ekonomi juga ini bisa menghidupkan tidak hanya satu orang, tapi juga betul sekali Ibu, tidak hanya satu orang tapi juga banyak kelompok dan juga komunitas. Kembali lagi 4 mantap tadi, ada komunitas, kampus, kampung dan juga keraton seperti itu. Baik Sobat Budaya, terima kasih atas perhatiannya juga. Untuk saat ini saya Pelogia Suparman beserta 3 narasumber, ada Ibu Pur, Pak Sam dan juga Pak Indra pamit. Terima kasih. Salam budaya, lestari budayaku. Thank you.